Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua, apa kabar? Semoga kita semua baik-baik saja ya, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan siang hari ini Ibu akan menjelaskan materi kita bab 2, Bank Sentral dan peranannya dalam perekonomian di Indonesia. Di sini ada sepokok bahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah perkembangan Bank Sentral Indonesia, pengertian bank sentral, peranan dan fungsi bank sentral, serta wewenang bank sentral. Yang pertama adalah perkembangan bank sentral Indonesia. Sejarah berdirinya bank sentral di Indonesia adalah fase baru setelah sempat melewati masa penjajahan dan kembali disebut oleh Belanda. Adanya Koperasi Meja Bundar atau KMB di daerah Belanda pada tahun 1949 itu menjadi tonggak awal berdirinya Bank Sentral di Indonesia. Dalam hal ini, Konferensi Meja Bundar atau KMB itu menghasilkan banyak keputusan penting. Salah satunya ialah menunjuk DJB atau The Japanese Bank sebagai bank sentral di Indonesia. Pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Mengapa? Karena bangsa Indonesia itu kembali pada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pada masa tersebut, banyak jenis mata uang yang beredar sehingga pemerintah mengeluarkan uang kertas Republik Indonesia Serikat sebagai pengganti uang Republik Indonesia dan beragam jenis mata uang lainnya. DJB atau The Japanese Bank kemudian dinasionalisasi dengan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. DJB pun kemudian berubah menjadi bank sentral di Indonesia. Yang kedua, ada pengertian dari bank sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang dimaksud dengan bank sentral itu ialah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Selain itu juga bank sentral di sini merumuskan dan menjelaskan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsinya sebagai leader of the last resort. Yang ketiga ialah ada peranan dan fungsi bank sentral. Yang pertama ada sebagai satu-satunya badan yang berwenang penuh dalam membuat kebijakan moneter. Yang kedua sebagai pemegang kebijakan moneter, dan yang ketiga sebagai penjaga stabilitas. Dan yang terakhir di sini ada wewenang dari bank sentral. Yang pertama itu wewenang membuat kebijakan moneter, meliputi menentukan dan meningkatkan tingkat diskonto cadangan minimum serta mengatur pembiayaan kredit, menentukan dan menetapkan target moneter, mengendalikan moneter, tidak terbatas pada operasi pasar terbuka, baik mata uang rupiah maupun mata uang asing. Yang kedua ada kewenangan mengatur sistem pembayaran. Di sini, bank sentral menentukan dan menetapkan pemakaian instrumen pembayaran, membuat dan memberikan persetujuan maupun menyabut izin atau sistem pembayaran, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jenis sistem pembayaran. Wewenang yang ketiga ialah mengatur dan mengawasi perbankan. Kewenangannya meliputi membuat dan menetapkan peraturan mengenai tata laksana perbankan di Indonesia, memberikan sanksi kepada bank yang melanggar peraturan, dapat memberikan dan mencabut izin, dan melakukan pengawasan terhadap bank. Itu penjelasan Ibu hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri materi kita pada hari ini, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas. Itu ada 3 soal. Nanti kamu buat kerjakan di rumah. Kalau selesai langsung kumpul ke Ibu melalui grup kelas, biar enak Ibu ngoreksinya, dibikin kolase ya anak-anak, diberi nama, jangan lupa. Mungkin itu aja pembahasan kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.